1 tahun. Ya. Baik, Fadli, ini memang ini nggak fair ya, nggak adil ya kayaknya. Masa sih harus yang melamar tuh harus ada pengalaman, ya kan gitu ya, minimal setahun kan gitu ya, minimal setahun. Kenapa sih? Jadi kalau begitu orang yang baru tamat itu nggak ada chance dong, ya kan? Tapi bukan begitu maksudnya. Jadi minimal setahun ini sebenarnya itu sudah tertuang di job spesifikasi. Jadi di job description ada job spesifikasi. Job spesifikasi adalah kualifikasi seseorang yang berhak untuk menduduki jabatan itu tuh artinya job spesifikasi. Jadi kalau dituliskan di situ 1 tahun sebenarnya ya 1 tahun kalau menurut saya di HR 1 tahun itu belum begitu signifikan sih pengalamannya. Jadi itu sebenarnya bahasa yang masih tolerable untuk yang non experience. Cuman mereka kalau bisa yang dapat 1 tahun kenapa nggak dapat? Kan kenapa tidak gitu loh dari sudut perusahaan. Tapi dari sudut HR, saya mau kasih tahu sama kalian kalau pengalaman 1 tahun itu masih dikategorikan bahasa sederhananya deh ya, masih dikategorikan belum berpengalaman. Ya kan? Itu kalau 1 tahun. Karena terlalu mudah banget kita bilang, kita langsung hitung dia pengalamannya 1 tahun. Tidak, itu masih bisa dikategorikan belum berpengalaman. Nah, kenapa sih sekarang ini minimal setahun? Kan gitu ya. Nah, perlu kita ketahui sebenarnya perusahaan itu juga tidak mau repot, mau melatih orang gitu loh. Ya, tidak mau repot. Karena melatih itu biaya, bukan hanya biaya. Apalagi waktu yang tersita untuk melatih. Jadi perusahaan ini pokoknya udah siap untuk bersaing. Dia mau manusia-manusia yang ada sama dia itu udah manusia-manusia yang sudah siap bertempur. Tidak ada lagi diajarin di situ manusia-manusia gimana cara nembak, tidak diajarin lagi. Itu pinginnya orang HR. Nah, sekarang dari sudut Anda yang melamar, kalau Anda melihat pengalaman 1 tahun, Anda tidak perlu misalnya dibutuhkan lowongan pekerjaan bla 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 minimum pengalaman setahun. Anda sebagai seorang pelamar, Anda tidak perlu untuk merasa minder kalau pengalaman setahun. Karena seperti yang saya bilang tadi, hitungan itu untuk orang kita HR ini sebenarnya setahun itu belum bisa dikategorikan pengalaman yang signifikan. Ya. Nah, sekarang Anda bisa nggak merubah pengalaman yang 1 tahun itu yang diminta oleh perusahaan itu dengan pengalaman Anda di magang? Ya, nah bagaimana? Kalau magang itu kan biasanya 6 bulan atau 3 bulan. Nggak masalah 3 bulan, tetapi Anda tingkatkan kualitas pekerjaan Anda di situ. Waktu Anda magang tadi, Anda tingkatkan kualitas pekerjaan Anda. Itu yang Anda tuliskan di situ. Nah, ketika ditanya, tapi pengalamanmu belum setahun. Betul, Pak, belum setahun. Tapi kalau dilihat dari medan kerjanya, saya yakin betul saya masih bisa berhadapan dengan orang yang berpengalaman setahun. Jadi Anda bisa ngomong begitu. Dan satu hal yang mau saya kasih tahu sama pencari kerja. Kalau Anda dipanggil untuk wawancara, jangan takut duluan. Karena kalau kamu takut duluan, kamu tuh nggak tahu apa yang kamu ngomongin. Sebenarnya kamu itu mendapatkan tempat yang sangat tinggi ketika kamu dipanggil. Yang manggil mereka kok. Kamu cuma mau ngomong gitu aja. Jadi nggak ada alasan untuk kamu takut. Jadi oleh karena itu ketika misalnya, makanya saya bilang, dia minta setahun, kamu ada magang 3 bulan, ya kan? Kualitas 3 bulan dibandingkan dengan kualitas tahun, kalau kamu bisa lebih berkualitas yang di magang ini, ya kan, perusahaan pasti milih kamu, gitu loh. Tinggal bagaimana kita mengeksplor. Nah, problem kita adalah, ini mohon maaf Pak Aldia, saya lihat yang baru tamat ini, problem mahasiswa kita ini belum paham betul mengeksplorasikan dirinya di CV. Nah, saya paham betul juga itu kenapa tidak bisa mengeksplorasi diri mereka di CV. Karena mereka tidak tahu apa yang mau dieksplor. Kan gitu loh. Jadi Anda mungkin teman-teman kita ini bersyukurlah Anda bisa ikut pelatihan kita di Rumah Siap Kerja. Kalau misalnya mau detail lagi datang ke Jiksi, Anda akan kasih tahu siapa itu Anda sesungguhnya gitu loh. Iya kan? Memang di kampus selama ini saya tidak mempertanyakan ilmu Anda di kampus. Ilmu Anda di kampus sudah lebih dari cukup gitu loh. Cuman masalahnya itu mengeksplorkan itu untuk menjual gitu loh. Masalahnya di situ.
Ya, jadi go back tadi yang saya bilang tadi, kenapa Jiksi fokusnya 3? Pertama self branding, yang kedua menuliskan CV, ketiga wawancara. Karena banyak orang pelamar-pelamar tuh jatuhnya di situ. Kira-kira gitu. Ya.